Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffiqu rahmatillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakan kami dan kami adalah hamba-Mu. Kami menepati perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuan kami. Kami berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatan kami. Kami mengakui dosa kami kepada-Mu dan kami akui nikmat-Mu. Maka ampunilah kami. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsi la tasfa wa min da'watin la yustajaba. Ya Allah, ya Rabb, kami berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kekikiran, kepiluan, dan siksa kubur. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah ketakwaan kepada jiwa kami. Sucikanlah ia. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik zat yang dapat mensucikannya. Engkaulah yang menguasai dan menjaganya. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak berguna, hati yang tidak khusyuk, diri yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak terkabulkan. Allahumma aslih li dunya allati huwa ismatu amri, wa aslih li dunya allati fiha ma'asi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, wa ja'alil hayata ziyadatan li kulli khairin, wa ja'alil mauta rohatan min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah bagi kami agama kami sebagai benteng urusan kami. Perbaikanlah bagi kami dunia kami yang menjadi tempat kehidupan kami. Perbaikilah bagi kami akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagi kami dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasan kami dari segala kejahatan. Allahumma inni as'aluka fasika bil amri wa azimata anta rusdi wa as'aluka syukra nikmatika wa husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan wa as'aluka min khairin wa ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam. Ya Allah, kami memohon keteguhan dalam menghadapi semua urusan dan tekad yang kuat
dalam mencari kebenaran. Kami memohon kepadamu untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Kami memohon kepadamu hati yang selamat, lisan yang senantiasa jujur. Kami memohon kepadamu dari kebaikan yang Engkau ketahui, dan kami berlindung kepadamu dari kejelekan yang Engkau ketahui. Kami memohon ampun-Mu terhadap segala kesalahan yang Engkau ketahui. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaf kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang ingkar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, terimalah daripada kami amalan kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Rabbana tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Rabb, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Wahai Rabb, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anggota KPNS Purwokerto 1 serta Bapak Lurah dan rombongan bagi saya dari Kelurahan Purwokerto. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu di rumah yang cukup sehat ini dalam rangka melaksanakan amanat daripada muscap amanat daripada anggota untuk melaksanakan muscap sehubungan dengan berakhirnya masa kepengurusan periode 2017-2021 yang kebetulan jatuh pada bulan November ini. Terima kasih kami ucapkan terutama sekali yang pertama kepada Kelurahan Bobosan yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan masa ini, karena kita ketahui dalam kondisi pembatasan tempat
kemudian pengunjung juga masih terbatas. Oleh karena itu kami kebetulan ditawari oleh Pak Muahil menempati tempat yang menurut saya cukup sehat ini, terbuka. Kemudian juga mohon maaf kepada para anggota, mungkin nanti dari informasi yang akan berkembang di lingkungan warga kita, dengan sangat terpaksa mungkin hadirin tidak bisa, anggota tidak bisa diundang secara penuh. Yang seharusnya mestinya diundang semuanya, tapi dalam kondisi pembatasan ini, maka yang diundang kami adalah sejumlah 50, dan kehadiran sesuai daftar hadir adalah 30 orang. Jadi sesuai dengan anggaran dasar, jumlah 30 ini sudah memenuhi quorum. Oleh karenanya kami beranggapan bahwa muscak ini insya Allah secara aturan yang darurat, itu aturan yang memang dalam pembatasan ini bisa dipenuhi dan muscak bisa diselenggarakan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu berjalannya acara ini, khususnya dari PLN UP 3. Juga terima kasih kehadirannya atas sudah keroroyoro untuk bisa hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa sampai akhir bisa mengikutinya. Terima kasih sekali. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, acaranya cukup panjang, jadi mungkin kami tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Hanya kami ucapkan selamat datang, selamat berucap kepada para anggota. Dan mungkin pembukaannya dari kami saya ucapkan sekian, waktu kami kembalikan kepada pengacara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Supriyanto selaku Ketua IKWN Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Adi Dwi Salaksono, Bapak Adi Dwi Salaksono selaku Manajer U3 Purwokerto. Yang kami hormati Bapak Manajer Keuangan dan Umum, kalau nggak salah ini Bapak Aryo Dewanto, Bapak-bapak dari Satgas COVID Kecamatan Purwokerto Utara yang kami hormati, para hadirin yang telah mengikuti atau menghadiri sidang musyawarah ini, juga para ketua panitia atau ketua sidang musyawarah hari ini tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan doa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya pada pagi hari ini yang cerah 30 November 2021 kita dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Mudah-mudahan para hadirin bisa mengikuti acara pagi hari ini, yang insya Allah kita akan acara ini mudah-mudahan tidak sampai dulu sudah selesai. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih para pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan bisa menjadi awal yang baik
kepada para pengurus tahun masa bakti 2021, mohon maaf bila mana saya selaku ketua ada yang kurang dalam koordinasi pelaksanaan kepengurusan ini. Saya mohon maaf dan akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan telah membantu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah dan nikmatnya kita semua pastikan sehingga kita bisa hadir dalam acara ucap pagi yang berbahagia. Yang saya hormati manajer PLN UB 3 Purwokerto dan jajaran titik hadir. Yang saya hormati tim Satgas Covid hadir pada acara ini. Yang saya hormati Ketua IKPLN Cabang Purwokerto 1 beserta jajarannya dan seluruh anggota yang berbahagia pada pagi hari ini. Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Manajer PLN UB 3 Purwokerto yang bisa hadir pada acara muscap IKPLN Cabang Purwokerto 1. Nah, ini mungkin untuk Bapak ketahui ada Purwokerto 1, ada Purwokerto 2. Dan Purwokerto 2 itu adalah APP. UPT. Jadi karena dulu kita ikut PLN, nyebutnya ya IKPLN Cabang UB 3 Purwokerto. Tapi karena kita berubah lagi, ya mungkin teman-teman di sini pakainya Purwokerto 1. Nah ini saya hadir dari IKPLN daerah bertiga. Ini juga perlu perkenalan seperti ini Pak Tetmo, Sutikjo, ini Sutikjo, ini Wakil Ketua IKPLN daerah. Kemudian Pak Dwi Wiyanto Haryadi, beliau Ketua Bidang Umum di IKPLN daerah. Jadi ini nanti setelah COVID mereda mungkin banyak kegiatan kita bisa sering ketemu. Selama 2 tahun ini memang vakum, semua dilakukan dengan Zoom. Pada kesempatan ini mungkin tadi Bapak Manajer bertanya saya sudah kemana saja. Ya mungkin pada kesempatan ini saya cerita saya bertugas dulu pada waktu di PLN memang pindah-pindah. Jadi kalau Sumatera, Pulau Sumatera itu habis, mulai dari Lampung sampai Aceh sudah kita jelajahi. Kemudian Indonesia paling timur, Papua itu juga hampir 4 tahun ada di Papua. Dari sisi Jateng 6 tahun, jadi sudah pindah-pindah. Terakhir memang di sektor. Jadi tahun 2008-2009 sektor. Memang sektor yang dulu dengan yang sekarang sudah jauh berbeda. Sekarang kebutuhannya sudah lebih ringan. Dulu semua ya di sektor. Di kira-kira itu sih perjalanan selama di daerah. Ibu bapak sekalian, jadi hari ini kita bersama-sama akan melihat pelaksanaan musyawarah cabang IKPLN Cabang Purwokerto 1
tadi sudah disampaikan bahwa anggota yang hadir itu 30 ya, ya lebih, dan itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukannya muscah, karena sesuai dengan pasal 37 anggaran rumah tangga KPR itu minimal 20 anggota. Jadi ini sudah memenuhi syarat untuk berlangsungnya muscah. Dan perlu diingat kembali bahwa di dalam anggaran dasar IKPR yang sudah disahkan oleh Menkumham dengan akte notarisnya, di sana tersebut salah satu dasar adalah SK Direksi nomor 227 di TK Garing tahun 2008. Di sana menyebutkan bahwa IKPR adalah satu-satunya wadah untuk para pensiunan pegawai PNS, baik perusahaan peserta perusahaan. Jadi kalau akhir-akhir ini juga kadang-kadang muncul ada yang membuat perkumpulan sendiri, itu tidak ada dasar hukum. Sedangkan KPR anggaran dasarnya sudah disahkan oleh Menkumham. Jadi satu-satunya wadah bagi anggota pensiunan PNS. Kemudian yang kedua, itu juga ada surat dari Direktur Keuangan tahun 2011, mungkin nanti saya akan manajer, bahwa di sana setiap kegiatan IKPR itu hendaknya dibantu manajemen atau manajemen. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman dari IKPR cabang Purwokerto 1 pertemuan dan sebagainya, mungkin nanti fasilitas keuangan dan kelengkapannya manajemen. Sehingga manajemen juga ada dasarnya dalam membantu kegiatan IKPR. Karena kegiatan IKPR ini sebenarnya hanya dari hubungan anggota. Nah, anggotanya adalah pensiun, tentu iurannya kecil. Jadi organisasi ini tidak akan mampu bergerak kalau tidak dibantu oleh manajemen. Itu ada surat yang mendasar, yaitu keputusan direksi dan surat dari direksi, supaya IKPR ini bisa berjalan. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa tidak berarti terus KPR akan merepotkan manajemen setempat. Nah, itu nanti pengurus KPR harus bisa memilah kegiatan-kegiatan apa yang memang bisa dikerjakan oleh manajemen dan mana yang memang tidak bisa. Jadi ada apa ya, situasi yang memilah mana kira-kira yang memang bisa diatur. Kemudian juga untuk manajemen PLN, jika PLN siap membantu, misalkan ada program-program dari PLN yang memang bisa memberdayakan anggota-anggota. Jadi KPR juga sudah membentuk satu PT Inkanas, ini sedang proses lengkapi semua kelengkapan sebagai perusahaan supaya nanti bisa bergerak di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan muscah IKPN 1 Purwokerto
serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Susriyanto, Ketua DKPN Daerah Jawa Tengah dan DIY beserta pengurus. Yang kami hormati Bapak Jumino, Ketua DKPN Purwokerto 1. Yang kami hormati panitia acara muscap DKPN Purwokerto 1. Yang kami hormati juga Bapak Ibu pengurus dan Bapak Ibu anggota DKPN yang hadir pada hari ini. Pertama-tama salam kenal dari saya dan salam hormat. Saya Pramudi Adi Wilosono, saat ini menjabat sebagai manajer PLN UP 3 Purwokerto. Jadi saya berada di antara senior-senior saya yang saya yakin sudah punya pengalaman lebih dan pengalaman panjang selama berkarir di PLN. Sekali lagi salam hormat dari saya, karena tadi dijelaskan juga ya bahwa PLN adalah satu-satunya wadah untuk organisasi yang merangkum pensiunan pegawai PLN maupun anak perusahaan. Jadi ini untuk menjadi anggota tidak perlu daftar ya Pak, sudah otomatis langsung masuk menjadi anggota PLN jika sudah purna dari PLN ataupun PLN Group. Jadi memang kedepannya insya Allah juga saya pasti menjadi anggota PLN juga ya kalau sudah sama seperti Bapak sekalian. Jadi berarti dapat diartikan bahwa IKPN ini merupakan satu bagian juga dari PLN. Begitu juga untuk program kerjanya mungkin nanti juga bisa disinergikan ya dengan program-program yang ada di PLN. Karena kita juga punya program-program seperti contohnya bantuan kemanusiaan seperti TJSL, kalau dulu namanya CSR ya. Kalau sekarang TJSL dan ada juga program dari IPN ya. Ini membuka silakan nanti kita sinergikan programnya. Harapan kami sih IKPN tidak bisa berada di depan karena pengalaman yang ada selama ini untuk TJSL ini cukup banyak juga yang berada di depan ini seperti perguruan tinggi atau kampus atau kelompok atau organisasi lain Pak. Jadi bantuannya dari PLN tapi yang di depan ini malah organisasi lain kan sangat disayangkan sekali ya kalau memang bisa dikawal langsung misalnya dari IKPN. Terus yang kedua mungkin untuk kami kan juga punya khusus yang ada di wilayah dalam tiga Purwokerto, tapi juga sebetulnya ada kegiatan rutin ya untuk kan di tengah pandemi cukup penting ya untuk menjaga kebugaran badan ya. Jadi untuk menjaga kebugaran jasmani dan rohani kita ada kegiatan rutin untuk olahraga setiap hari Jumat di lingkungan PLN, ada senam, ada sepeda bareng untuk bapak ibu yang memang berkenan dan domisilinya tidak jauh dari kantor, monggo Pak silakan bergabung. Dan rencananya juga kita akan karena masa pandemi kami memang untuk kegiatan yang indoor kami offkan, tapi ini sedang mulai diinisiasi. Rencananya kita juga akan mengadakan kegiatan rutin seperti pengajian Pak, mengundang Pak Ustadz atau Pak Kiai, monggo silakan Bapak Ibu yang mau bergabung ya dari IKPN untuk mengikuti kegiatan yang ada di kantor kami. Terus yang ketiga tadi disampaikan Pak Suryanto bahwa untuk Bapak Ibu dari IKPN bersedia untuk ikut berperan serta terhadap program-program PLN karena sama-sama kita ketahui untuk saat ini kita sedang besar-besarnya untuk mengenalkan satu aplikasi. Ini satu aplikasi yang mungkin Bapak Ibu juga sudah
mendorong ya sudah mendorong sudah mengarahkan juga. Jadi ya PLN sedang mendorong program aplikasi penyimpanan mobile. Ini salah satu langkah inovatif dari PLN dalam program transformasi khususnya di customer fokus ya, karena dalam kondisi apapun, kondisi normal, kondisi pandemi, PLN harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan atau masyarakat. Jadi ini salah satu langkah terobosan PLN membuat aplikasi penyimpanan mobile untuk dapat memberikan pelayanan tanpa harus datang ke kantor, tanpa harus mencari pegawai PLN atau petugas PLN. Cukup dengan satu aplikasi ini dapat menikmati semua layanan yang diberikan PLN. Mungkin dari mulai melihat historical pemakaian, terus permohonan baru, tambah daya, pengaduan, gangguan, sampai dengan saat ini bisa untuk melakukan pembayaran ataupun pembayaran pulsa. Ini sudah sangat memudahkan. Jadi harapan kami Bapak Ibu dari PLN sudah bisa ikut mendorong melakukan PLN mobile. Mungkin yang pertama tetangga-tetangga ya yang ada di dekat rumah Bapak Ibu sekalian, ke saudara serta ke kerabat-kerabat dan kerabat-kerabatnya yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Terus kami dari PLN untuk acara-acara yang diselenggarakan oleh PLN siap support, insya Allah ya, tentunya sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan kemampuan yang ada di unit kami. Jadi misalnya jika ada acara, silakan kami punya fasilitas ruang rapat yang bisa dipakai baik untuk kegiatan offline maupun untuk kegiatan online. Atau misalnya seperti sekarang kan kita melaksanakan muscap tapi dengan protokol kesehatan. Jadi dari seluruh anggota tidak bisa semuanya hadir, tidak bisa semuanya diundang karena aturan protokol kesehatan. Karena kita juga bisa melaksanakan pertemuan secara hybrid ya. Jadi sebagian ada yang offline, tapi sebagian juga ada yang online ya. Kemudian tidak hanya yang dapat kami sampaikan, semoga PLN dapat berkembang, dapat memberikan nilai lebih, nilai positif bagi PLN, bagi pengurus, anggota, dan masyarakat pada umumnya. Kami hadiri, sukses acara muscapnya, sukses PLN, kami hadiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti dipandu oleh ketua muscap atau sesuai dengan yang disampaikan atau diharapkan oleh ketua IKPLN cabang Purwokerto, saya diminta ditugasi untuk ngerangkep jadi ketua muscap. Ini saya lempar ke para anggota, kira-kira ada calon ketua muscap apa saya diteruskan menjadi ketua muscap? Diteruskan ya. Oke. Dengan bismillahirrahmanirrahim, walaupun kami sendiri belum pernah jadi ketua muscap kayak gini dan muscap juga merupakan sesuatu yang baru Pak Prianto, jadi mungkin di dalam perjalanannya mungkin banyak tersendat-sendat, kami mohon maaf dan mohon dipandu begitu. Oke, saya terima tugas dan tanggung jawab dari anggota sebagai ketua muscap. Ini saya ketok ya. Oke, selanjutnya sekarang saya matur di hadapan Bapak sekalian sebagai ketua muscap. Di sini diamanatkan bahwa tugas setelah dipilih menjadi ketua muscap, tentunya secara administrasi nanti ada beberapa berita acara yang ditandatangani, nanti bisa kita susulkan.
9B pembukaan Muscap ini. Jadi dengan ini Muscap tahun 2021 IKPLN Purwokerto 1 dinyatakan dibuka. Selanjutnya untuk memandu jalannya Muscap ini akan saya bacakan draft ya. Draft ini belum ada pengesahan. Draft daripada tata tertib musyawarah cabang IKPLN Purwokerto 1. Ini akan bacakan draftnya. Nanti setelah kami bacakan, kami mohon persetujuan dari para anggota. Kira-kira ini sudah bisa diterima atau disahkan atau belum. Perkenalkan saya untuk baca tata tertib musyawarah cabang IKPLN cabang Purwokerto 1. Ketentuan umum. Musyawarah cabang perkumpulan keluarga pensiunan listrik negara tahun 2021 selanjutnya disebut Muscap IKPLN Purwokerto 1 tahun 2021. Diselenggarakan pada kondisi pandemi COVID-19 di mana peserta yang diundang, ini peserta yang diundang adalah 70 anggota sesuai pelaksanaan PPKM level 2. Tempat dan calon ketua IKPLN cabang Purwokerto 1 periode 2021-2025. Peserta Muscap IKPLN Purwokerto 1 terdiri dari A sebagai peninjau pengurus IKPLN daerah, pembina dan penasehat IKPLN cabang Purwokerto 1, 1 orang dari masing-masing IKPLN cabang. B. Pengurus IKPLN cabang Purwokerto 1 beserta anggota sejumlah 231 yang diundang sejumlah 65 orang. Setiap utusan mempunyai hak suara untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat dalam pembahasan mengacu pasal 31 ayat 3. Dalam pengambilan keputusan mengacu ketentuan yang diatur dalam pasal 33 ayat 6, anggaran rumah tangga IKPLN tahun 2018 dilakukan atas dasar musyawarah mufakat apabila tidak berhasil dilakukan secara voting. 3. Setiap peserta wajib mematuhi ketentuan tata tertib dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Panitia Muscap IKPLN cabang Purwokerto 1. Terima kasih. Demikian tata tertib. Kami ulangi. Demikian draft tata tertib musyawarah cabang IKPLN cabang Purwokerto 1. Mungkin bapak-bapak sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sesuai dengan amanat dari ACRT ini, saya tawarkan kepada Bapak, para anggota, para hadirin peserta Muscap, apakah tata tertib dari Muscap ini bisa diterima? Oke, terima kasih. Kemudian poin 11, pengesahan quorum. Sebagaimana kita ketahui, saya sampaikan tadi bahwa dari 65 undangan sampai dengan sekarang pukul 9.50 yang hadir adalah 33 anggota. Jadi mungkin masih ada tambah lagi, tapi angka minimal 33 ini sudah melampaui daripada ketentuan anggaran dasar. Oleh karena itu, Muscap ini sudah memenuhi quorum. Karenanya untuk pengesahan ini, pemenuhan quorum ini saya minta pengesahan dari anggota ya, untuk diterima bahwa kehadiran yang 31 anggota ini diterima Pak ya. Terima kasih. Lanjut. Ini poin 8, 9, 10. Kami ulangi 9, 10, 11 sudah kami lakukan. Jadi
muscak yang dihadiri oleh 31 anggota dan insya Allah akan berjalan sesuai rencana dan sesuai dengan acara bahwa kami pending sesaat sampai dengan poin 11 ini dan waktu kami serahkan kembali kepada pengacara. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Aryo yang dalam hal ini hari ini sebelum kami mulai, saya ingin menyegarkan kita bahwa IKPR itu bagian dari KPR, namanya tidak ada salahnya kalau kita selalu berdoa kepada KPR. Kalau saya mengatakan KPR, jawablah jaya. Kalau saya tanya IKPR, jawablah sejahtera. Terima kasih. Jadi untuk mengingatkan kita bahwa kita bagian dari KPR juga sebagai keluarga kita, maka untuk mengingatkan dan doa kita bisa terkabul, saya ingin menyampaikan jadi kalau saya tanyakan KPR, jawablah jaya. Kalau saya tanyakan IKPR, sejahtera. Baik, demikian kita mulai. Terima kasih, mudah-mudahan terkabul. Terima kasih. Baiklah, kami selaku pengurus sebenarnya saudara lain menanyakan, tapi tadi oleh saudara pengacara ditutup saya siap. Jadi saya akan menyampaikan kerja atau masa bakti saya selama 4 tahun, yaitu berawal dari setelah dikukuhkannya tanggal 10 November 2017 di lantai 3 UPT 3 Purwokerto oleh beliaunya Pak Supriyanto, saya langsung bekerja. Jadi yang pertama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan rumah tangga yang tadi sudah disampaikan disebutkan oleh pimpinan sidang tahun 18 pasal 37 ayat 3 bahwa penyelenggaraan hijab ini diadakan setiap 4 tahun. Tujuannya tentunya untuk mengetahui perkembangan bagaimana mandat yang diberikan bisa dilaksanakan oleh pengurus. Harapannya dari kami mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti juga diterima oleh anggota. Dan apabila ada yang masih kurang, mari kita perbaiki bersama. Yang salah, mari kita perbaiki dan yang baik kita tingkatkan. Istilah orang sesuai bidang tugas yang diberikan kepada pengurus, yaitu organisasi, keuangan, kesejahteraan, kesejahteraan kerohanian, dan bidang umum. Organisasi pada waktu itu kami tahun 2017 ketuanya kami Jumenong, sekretarisnya Bapak Gato,
bendaharanya Bapak Harson, Ketua Bidang Organisasi Bapak Setijo Puji Hartoyo, ya. Ketua Bidang Kesra Bapak Jatmiko, Joko Jatmiko, Ketua Bidang Usaha Bapak Bambang Setiadi, Anggota Bidang Organisasi Bapak Suprapto, Anggota Bidang Kesra Bapak Kemang Suseno, Anggota Bidang Usaha Bapak Hansa Anggoro. Laporan keuangan ini sangat penting dan setiap pertemuan rutin pasti disampaikan. Saya ambil posisi sampai hari kemarin. Jadi yang pertama uang kas saldo kita uang kas tunai itu 8.1.932. Uang kita yang BRI 94.190.173. Uang kita yang di rekening BTN itu ada BTN lama. Jadi uang yang di BTN lama ini masih ada kesulitan pengambilannya karena rekeningnya pakai by 5 orang yang sudah meninggal. Jadi jumlahnya 3.286.880 rupiah. Tapi ini tetap kita usahakan bisa masuk ke rekening BTN yang baru. Karena dari keluarganya ini yang Bapak Setijo ini masih sama gitu, tetap saya sampaikan aja. Yang keempat mengenai uang kita yang di BTN baru. Jadi kami mengurus di akhir tahun 2020 kami membuka rekening BTN baru karena menampung anggota yang lewat BTN. Jumlahnya 6.478.172. Totalnya saat ini ada 111.957.157 rupiah. Itu uang kita baik yang tunai dan yang di rekening berbagai bank. Tapi perlu kami sampaikan bahwa uang itu terdiri dari yang paling gede itu dari simpanan untuk hari raya Idul Fitri. Jadi anggota ini menyimpan setiap bulannya kami tampung di BRI sampai dengan hari ini tadi itu jumlahnya dari 111 saldo kita itu 111 juta itu ada yang 80.325.000 itu simpanan anggota. Ini perlu kami sampaikan di sini bahwa simpanan anggota ini sebenarnya tidak boleh dipinjamkan karena ini sebetulnya simpanan. Jadi bukan untuk dipinjamkan. Di luar yang 80 juta dari 111 itu lain-lain, antara lain juga dari hiburan kita. Bidang kesehatan, kesejahteraan dan kerohanian. Ini perlu kami sampaikan dan laporkan ke Bapak Ketua Daerah bahwa kita bekerjasama dengan klinik budaya kesehatan. Ini sebelum ada pandemi, ini kami setiap 2 bulan kita di sini kita cek kesehatan. Jadi mendatangkan petugas dari daerah datang di pertemuan IKPKN di BKN. Yang kedua masih juga bersama dengan budaya sehat, mendatangkan kedua kesehatan. Itu juga
diisi oleh dokter perusahaan. Yang ketiga, membantu mengarahkan bagi anggota yang membutuhkan bantuan pengobatan juga restitusi biaya pengobatan. Bidang kesehatan, bidang kesejahteraan, memberikan palliasi kepada yang sakit, terutama yang dirawat di rumah sakit atau opnam. Tahun ini itu ada 13 orang. Tahun 2021 13 orang yang memberikan palliasi bantuan sederhana sebagai kemampuan anggota organisasi. Yang kedua, memberi bantuan uang duka kepada keluarga yang meninggal. Untuk tahun ini itu mencapai 27. Di dalamnya ada kasus mengenai karena perlahan menyampaikan bantuan dari Raya Keagamaan yang MP-nya diambil, dibuka atau diambil semuanya, dan orang tersebut biasanya tidak punya rekening di BRI. Makanya pengurus biasanya kalau hari raya yang ada bantuan seperti ini, kita harus menelusuri ke masing-masing anggota, sebenarnya bukan anggota, mantan anggota yang dulu waktu jadi anggota diambil semuanya. Karena pada waktu MP-nya diambil, status keanggotaan KPLN berarti gugur karena sudah keluar dari anggota IKPLN. Jadi kalau ada informasi mengenai kita berjuang di luar ketentuannya, ada kami ada kesulitan. Misal bedah rumah, menyalurkan bantuan dari BBM. Ini dari dinas biasanya menyampaikan bantuan kepada anggota melalui pengurus yang membutuhkan. Memberikan bingkisan sembako jelang lebaran. Yang biasa itu kalau lebaran kita mendapatkan sekitar 50. Itu kita bagikan kepada anggota. Sebenarnya kita bagikan kepada anggota, tapi itu kebijakan pengurus yang anggotanya sudah keluar, ini biasanya diberikan bingkisan sembako ini yang 50 ini biasanya diberikan untuk orang-orang atau anggota yang dulunya keluar dari IKPLN. Menyampaikan bantuan dari raya yang akhirnya diambil semua ini juga sama. Yang terakhir dari kesehatan ini melaksanakan program rumah sehat. Jadi sampai dengan tahun 2020 itu istilahnya masih bedah rumah. Kalau bedah rumah itu kurang luas, jadi mungkin ini lebih mengenal semuanya program rumah sehat. Jadi mulai tahun 2021 ini berganti istilah saja, pekerjaannya apapun, administrasinya masih sama, cuma istilahnya menjadi rumah sehat. Perlu kami sampaikan melaporkan di sini bahwa begitu dibuka kami langsung ada pekerjaan satu program rumah sehat satu di wilayah Aceh Barat. Tahun 2018 alhamdulillah kita dapat 3 rumah. Tahun 2019 kami dapat 4 rumah. Tahun 2020 tahun kemarin itu dapat 6 rumah. Tahun 2021 tahun ini sedang berjalan Pak Tano, mudah-mudahan selesai dan sebagainya juga sudah
mulai ada yang selesai. Jadi tahun 2021 itu kita mendapatkan di Purwokerto mendapatkan 5 rumah. Totalnya sampai dengan saat ini kepengurusan masa bakti 2021-2025 jumlahnya 19 rumah. Terus usulkan program rumah sehat bagi anggota yang perlu dibantu, tapi sesuai kriteria dan syarat yang harus kita penuhi. Tadi saya sampaikan syaratnya itu anggota KPLN, rumahnya tidak sehat, ada kriterianya sendiri, terus MP-nya, manfaat pensiunnya di bawah 1,5 juta. Jadi perlu kami sampaikan barangkali ada rumahnya yang lebih besar tapi MP-nya di atas 1,5. Ada rumahnya jauh rusak, mungkin sangat rusak, sampai dengan Pak Darmo ada satu di Susukan. Teman kita namanya Sugeng Rezeki. Itu MP-nya di atas 1,5, tapi rumahnya rusak. Ini juga masih kendala bagaimana nanti saya barangkali komunikasi dengan Pak Darmo apakah ini bisa diperjuangkan. Perlu kami sampaikan persoalan sudah tahu mulai tahun 2018 kami laporkan Pak Ketua Daerah ada warga kita tahun 2018 kena musibah tanah longsor. Maksud saya rumahnya di dekat kali atau sungai Pelus, karena di lingkungan sungai arus air itu menatap pada posisi warga kita, anggota kita, namanya Pak Marsiki. Sampai sekarang masih terangkum. Ini saya juga sedih sekali apapun yang terjadi adalah anggota kita sangat mendapatkan pelayanan dari kesulitannya kalau kita memasukkan program rumah sehat harus ada persir, tidak mungkin dibangun tidak ada persir. Sudah kami negosiasikan dengan keluarga, dengan pengurus almarhum yang sudah meninggal, bahwa agar mengusahakan tanah sampai mungkin tanahnya keluarga bahwa nanti perlindungannya di belakang, tapi dia itu dari 3 anggota keluarga yang saat ini ada agar tetap menarut. Jadi sampai dengan sekarang masih sulit karena tidak ada program KPLN menarut sungai. Dari dinas sama juga ingin membantu tapi harus ada persir. Orang yang susah juga karena inginnya ditarut. KPLN tidak ada program CSR tentang sungai. Jadi ini masih berusia sekali yang saudara kita namanya Pak Marsiki. Rumahnya tinggal sepertiga. Sebagian sudah terbawa. Sebenarnya ini menambah dikit. Sebenarnya yang dalam musibah itu 6 rumah. Ada musolanya 1. Perhitungan dari Pemda daripada menarut mendingan memiliki rumah 6 rumah. Demikian tambahan. Bidang kerohanian. Sebelum ada COVID, setiap pertemuan ini ada yang mengisi. Jadi acaranya dilaksanakan kultur atau apa namanya. Jadi dari anggota juga untuk anggota. Terus pada waktu hari raya keagamaan biasanya kita mengundang dari luar di hari-hari besar. Bidang umum ini menyelenggarakan tertib administrasi keuangan secara baik
dan transparan sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Di samping saudara bendahara ini melaporkan ke tingkat daerah, juga dilaporkan ke anggota pada waktu pertemuan. Menyampaikan laporan keuangan ini harus secara akurat dan benar, ini pasti dimonitor terus oleh tingkat daerah. Berikutnya, membayar dulu bantuan uang buka kepada anggota yang meninggal dunia. Jadi Purwokerto ini pada hari ketiga atau maksimal dalam 1 minggu setelah ada anggota yang meninggal, ini langsung kita memberikan bantuan sebelum ada transferan dari pusat. Jadi langsung, tidak menunggu baru kita sampaikan, tidak, kita talangi dulu. Itu sudah berjalan selama ini. Jadi uang buka itu kita sampaikan maksimal 1 minggu, biasanya 3 hari itu kita sampaikan. Kemarin di tahun ini dan di pertengahan tahun kemarin di tahun 2020 kita tidak melaksanakan penyampaian itu ke rumah. Ini mohon maaf di sini kalau ada anggota keluarga yang meninggal dunia, mohon maaf karena situasi kondisinya tidak memungkinkan. Tapi kewajiban kami selaku pengurus tetap kita sampaikan dengan berkomunikasi, mengirim KTP, mengirim KK, mengirim surat kematian dari rumah sakit, kalau di rumah sakit, kalau di kampung itu dari kelurahan, contoh tanda tangan, fotokopi rekening, biasanya saya punya PNI di halaman depan. Kalau sudah ada itu, kita transfer. Dan pada waktu saya minta penggantian ke Ibu Sri Mulyati, biasanya tidak sampai 3 hari sudah terkirim. Malah kemarin di tahun awal 2021 pernah kelebihan berapa ya? 10 juta. Nggak tahu maksudnya, jadi beliaunya itu mengirim 10 juta karena ini tidak ada dalam permintaan kami kembalikan ke Bu Sri Mulyati. Itu Bu Sri Mulyati itu IKPN pusat. Mengirim daftar anggota, mengikuti sertifikasi keahlian dan mengirim data Serkom kepada PPI Kamas. Yang sertifikasi tahun ini kelihatannya harus diudah, mohon maaf kepada yang kemarin kami kirimkan, ternyata juga jumlah kelas personil di kelasnya itu kemungkinan apakah kita terlambat atau gimana, jadi belum bisa dilakukan tahun ini. Saya mohon Pak Supriyanto untuk tahun depan dari yang kemarin kami kirim bisa diperjuangkan mengikuti sertifikasi keahlian terutama PLKS. Jadi kemarin mintanya beberapa orang ini mintanya PLKS. Jadi kemarin saya kirim, jadi tahun depan kita kirimkan lagi kalau ada permintaan. Tapi kalau tidak, mohon Pak Ketua Daerah bisa menginformasikan lebih awal karena kita juga punya personil yang bisa kita kirim. Serkom ini sudah kami kirim Pak Supriyanto, tapi dengan saat ini kami tidak tahu apa jawabannya dari Kamas, apa itu Kamas atau KPL yang bidangnya atau mengenai Serkom dari anggota IKPN Purwokerto. Selanjutnya anggota kita ini KPN Purwokerto itu tahun 2018 kalau saya ada 376, tahun 19 itu 346. Dia ada keluar masuk ya. Tahun 2020
2020 itu ada 357 sampai dengan hari ini ada 350 ini tersebar di 4 kabupaten, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan di luar 4 kabupaten ini ada sejumlah anggota yang maksudnya menjadi anggota IKKBN Purwokerto tapi domisilinya di luar 4 daerah kabupaten. Ada Bandung, ada Jakarta, jumlahnya 15 orang. Dari jumlah 350 ini yang sering dulu ini sebenarnya semua kawan, tapi yang sangat saya itu terbebani dari penerima MP dari yang terakhir saja 2021 masih ada yang di bawah 1 juta, 9 orang di bawah. Dan dengan dinas juga kami menyampaikan terima kasih selama ini dibantu terus dari Pak Manajer menyampaikan alhamdulillah. Cuma ke depan ini saya belum bisa memastikan pertemuan itu apakah tetap dilaksanakan di lantai 3 atau di tempat lain karena tempat yang untuk pertemuan sudah beralih fungsi. Jadi saya kemarin ngomong langsung monggo diatur lah, yang penting saya dapat tempat. Jangan sampai pertemuan ulangnya deklan. Terus terang gitu. Dulu di sini saya tanyakan, Dokter Anton penyakit tua itu apa lutut? Ibu-ibu lutut, bapak-bapak tensi. Kalau lutut naik jelas, pulang bisa naik, turunnya nggak bisa, atau belum sampai jatuh di lantai cukup panjang lebar, menurut saya cukup jelas. Tapi sebagaimana diamanatkan oleh ADRT di sini, kami selaku Ketua Musab wajib memberikan kesempatan kepada para anggota untuk menanyakan barangkali ada yang kurang jelas atau mungkin apa saja kepada Bapak Ketua IKPN Cabang Purwokerto satu ini. Mohon maaf ini tadi saya katakan nggak boleh duduk lagi dan gitu ya. Kami persilakan kepada anggota 3 saja, nggak usah banyak ya. Kalau ada yang bertanya, nanti kalau nggak ada yang bertanya ya berarti ini sudah jelas dan ini memang saya sampaikan. Demikian kepada para anggota dipersilakan kalau yang ingin menanyakan atau mempertanyakan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua IKPN tadi. Semoga. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, Oke, sudah tidak ada yang bertanya, berarti laporan pertanggungjawaban ini bisa diterima oleh para anggota yang matur nuwun. Monggo Bapak Ketua IKPN dipersilakan untuk duduk kembali. Tadi laporan pertanggungjawaban diteruskan dengan pengesahan sudah selesai, jadi acara ini dari poin berapa tadi ya? 12-13 ya. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang ke-15 adalah pembacaan penjelasan dan program kerja pengurus IKPLN Cabang Purwokerto 1 periode 2021 sampai dengan 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Hamzah Amrullah. Kepada Bapak Hamzah Amrullah dipersilakan. Baik, terima kasih. Suaranya akan kami sampaikan
membacakan usulan program kerja IKPLN Cabang Purwokerto 1 periode 2021-2025. Usulan program kerja 1. Meningkatkan peran organisasi agar dapat lebih efektif dan efisien dalam mengurusi kepentingan anggota. 2. Meningkatkan komunikasi antar pengurus, anggota, dan antar struktur organisasi. 3. Mendukung dan melaksanakan arahan dari IKPLN daerah. Yang keempat, menjaga hubungan kerja yang baik dengan dinas. Romawi 2, bidang kesehatan, kesejahteraan, dan kerohanian. A. Bidang kesehatan, bekerja sama dengan Poliklinik Pria Sehat Purwokerto melakukan cek kesehatan anggota 2 bulan sekali bersamaan dengan waktu pertemuan anggota tanggal 10 setiap bulannya. 2. Mengadakan sosialisasi kesehatan kerjasama dengan Poliklinik Bidang Sehat minimal 1 tahun sekali. B. Bidang kesejahteraan. 1. Memberikan uang tali asi kepada anggota yang sakit dan opname di rumah sakit dalam 1 kali pada kurun waktu 1 tahun. 2. Mengupayakan mendapatkan dana dari YPF UP3 agar dapat disalurkan untuk anggota yang berhak dan atau terkena musibah dari miring bencana. 4. Mengupayakan pembagian sembako bingkisan hari raya keagamaan kepada yang sangat membutuhkan. 5. Mengirim data para UMKM untuk mendapatkan bantuan hibah modal kerja. 6. Mengusulkan kenaikan manfaat pensiun. Yang ketujuh, berupaya aktif untuk mengusulkan program rumah sehat bagi anggota yang perlu dibantu sesuai kriteria. 8. Berupaya secara aktif memberitahukan kepada anggota yang masih mempunyai anak sekolah atau kuliah untuk mendapatkan bantuan pendidikan dari PLN setelah pengurus menerima surat bantuan pendidikan dari IKPLN daerah dan informasi lainnya. 10. Membantu proses data ulang anggota. C. Bidang kerohanian. Mengadakan pembinaan kerohanian pada saat pertemuan, mengundang pembicara dari luar dalam rangka memperingati hari keagamaan. Yang ketiga, 3 Romawi, bidang umum. 1. Menyelenggarakan tertib administrasi keuangan secara baik dan transparan sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Yang kedua, menyampaikan laporan keuangan ke IK daerah yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, mengupayakan agar rekening penerima MP anggota yang belum masuk di MP-nya masuk di BRI mohon untuk pindah ke rekening BRI. Yang keempat, bayar dulu bantuan uang duka sebelum dapat kiriman dari IKPLN Pusat. Yang kelima, mengirim daftar anggota, mengikuti sertifikat keahlian. Yang keenam, mengirim data Serkom pada PT IKAMAS. Yang ketujuh, meminta bantuan untuk anggota di luar fasilitas dinas seperti kursi roda bagi anggota yang stroke atau kena penyakit lainnya. Demikian pembacaan usulan program kerja IKPLN Cabang Purwokerto periode 2021-2025. Terima kasih. Memasuki acara yang ke-16, musyawarah pengesahan program kerja pengurus IKPLN Cabang Purwokerto 1 periode 2021 sampai dengan 2025. Pembacaan dan penandatanganan berita acara pengesahan program kerja yang akan dipandu oleh Bapak Bambang Setiadi. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Bapak Ibu anggota
Musab yang kami hormati, tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Hamzah untuk kepengurusan yang akan datang, nanti akan kita pilih. Sebagian saya meneruskan ya program yang lalu, juga sebagian juga ada yang ditambahin masuk ke dalam rencana kerja. Saya lemparkan kepada para anggota, barangkali ada koreksi atau dikurangi atau ditambah atau sudah cukup. Cukup ya? Oke, bisa diterima ya? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya monggo untuk pembawa acara untuk dilanjutkan acaranya. Terima kasih Pak Bambang. Meningkat acara yang ke-17 yaitu pemilihan Ketua IKPLN Cabang Purwokerto 1 periode 2021-2025 yang akan dipandu oleh Bapak Bambang Setiadi. Kepada Bapak Bambang Setiadi dipersilakan. Baik, untuk acara pemilihan Ketua IKPLN Cabang Purwokerto ini harus disampaikan bahwa dalam kondisi normal mestinya ada beberapa langkah sebelum masuk kepada pemilihan ini. Mestinya ada penjaringan ketua, dan juga ada mungkin paparan program kerja masing-masing calon dan sebagainya dan sebagainya. Namun demikian, karena kondisi keterbatasan seperti yang kita ketahui bersama, beberapa langkah ini mungkin akan dipersingkat ya, atau tidak seperti biasanya, yaitu yang pertama penjaringan calon ketua. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para anggota yang mungkin tidak bisa hadir pada saat ini, saya tawarkan kepada para anggota yang hadir, ini di samping ketua yang lama, kalau secara aturan ini ketua lama masih bisa dicalonkan kembali. Kemudian juga di dalam mencalonkan kembali ini mungkin saya kepingin bertanya kepada Bapak Ketua lama, kira-kira Pak Jumeno kalau menjadi ketua, menjadi calon ketua lagi, kira-kira apa bersedia apa tidak Pak Jumeno? Terima kasih. Terima kasih kesediaannya. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, barangkali ada calon-calon lain yang diajukan, mungkin Pak Joko Jatmiko, Pak Siswanto gitu. Itu suara yang di sana kosong atau terus? Terus ya. Yes. Oke. Jadi calon tunggal ini tidak ada pendampingnya, tidak calon lain. Oleh karena itu meningkat pada acara berikutnya pemilihan. Pemilihan ini sebetulnya kalau satu yang musyawarah mufakat, kalau lebih dari satu ya mungkin pilihan tertutup atau voting. Nah, ini gandeng ini calonnya ini hanya satu. Saya kira hanya tinggal ketok palu aja nih. Namun tidak ada jeleknya untuk mantapnya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada para anggota yang ada di sini. Apakah calon tunggal ketua Bapak Jumeno ini bisa diterima sebagai ketua IKPLN periode 2021-2025? Sekali lagi, bisa dilanjutkan? Oke, terima kasih. Kelihatannya jujur bukan rekayasa ini Pak. Jadi kalau boleh saya komentar, saya sebagai anggota, maaf kami sedikit isi ya, karena saya juga punya hak untuk memberikan komentar kepada ketua. Jadi
saya anggap ini luar biasa pengurusan yang periode yang lama yang dipimpin oleh Bapak Jumno. Ini kita lihat dari bedah rumah, ada 19 rumah selama masa kepemimpinan ini. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Jumno. Ini kenapa saya anggap luar biasa? Ini di tetangga sebelah, angkanya nggak sebanyak ini. Angkanya nggak sebanyak ini. Nah ini menunjukkan bahwa kepedulian dari pengurus periode ini menurut saya ya, artinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu pasti ya, namanya satu tim pasti ada kekurangannya, tapi lebih besar sekali, lebih banyak sekali daripada keunggulannya. Ini yang bedah rumah jadi 19 rumah yang ditangani. Ini suatu prestasi yang menurut saya perlu diacungi jempol. Kemudian juga mungkin perlu saya aturkan kepada Bapak Ketua DPD ini di forum komunikasi ini ada khusus grup WA IKPLN. Jadi setiap kegiatan itu selalu dilaporkan, walaupun ini tidak langsung, tapi ada kegiatan langsung fotonya dan sebagainya, ada laporan pandangan matanya, sehingga anggotanya itu selalu mengikuti. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kalau nggak dipilih lagi gitu untuk Pak Jumno. Tepuk tangan untuk Pak Jumno ya. Oke, oleh karena itu saya hanya kepingin mengucapkan selamat kepada Pak Jumno. Mudah-mudahan untuk yang kedua kalinya ini akan bisa ditingkatkan lagi, mungkin kekurangannya misalnya bisa ditambah di sana sini, terutama daripada pengurus-pengurus lain dan pihak-pihak yang terkait. Saya kira tugas dari saya selaku Ketua Muscap ini tugas yang paling akhir, gongnya ini pemilihan Ketua IKPLN ini sudah selesai dengan baik. Oleh karena itu saya sebagai Ketua Muscap mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam memandu acara ini banyak kekurangan. Mengucapkan selamat kepada ketua yang baru dan sesuai amanat nanti untuk setelah terpilihnya ini mungkin dalam waktu yang telah ditentukan berapa hari harus dibentuk kepengurusan, atau mungkin barangkali ada kebijakan lain dari Bapak Ketua DPD apa langsung ditetapkan atau bagaimana, ini akan saya serahkan kepada forum. Dan sesuai acara tugas kami selesai dan kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Waktu kami sampaikan kembali kepada pengacara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bambang Setiadi. Kemudian untuk acara yang ke-20 yaitu sambutan Ketua IKPLN Cabang Purwokerto 1 terpilih. Kepada beliau Bapak Jumno dipersilakan. Untuk koreksi, jadi setelah nanti kita akan dulu. Nanti sambutan. Nah, jadi apakah mungkin sudah disusun pengurusnya? Kalau sudah ya kita lanjut dulu, nanti baru bisa kita bahas. Jadi kami sampaikan ini yang pakai baju seragam ini Pak, biar apa namanya dalam segi komunikasi video kemarin jadi pengurus jumlahnya juga kami apa namanya sesuaikan, jadi sesuai panduan itu pengurusnya ada 9 sudah di semuanya orang-orangnya yang pakai batik, karena saya juga mempersiapkan
karena saya terpilih, mohon izin dan baju dulu. Terima kasih. Menyampaikan ketua terpilih PSSI. Jadi ini sudah kami sampaikan bahwa apabila saya terpilih jadi ketua periode 2021-2025, izinkan kami menyampaikan sebenarnya sejak ini saya mengusulkan terpilih dalam waktu 15 hari setelah sejak ini. Tapi dalam situasi pandemi seperti ini, digabung dari satu aktivitas dan aktivitas di Mandar atau terpenuhi. Perlu kami sampaikan bahwa untuk pengukuhan pelantikan itu masih posisinya dengan personil 9 orang. Saya Juno selaku ketua terpilih menyampaikan bahwa dalam tugasnya akan dibantu oleh Ketua Bidang Organisasi Olahraga dan Budaya Saudara Suprapto, Ketua Bidang Usaha Saudara Yasid Purwanto, Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Imam Suno, Sekretaris Saudara Bambang Setiadi, Bendahara Saudara Hamzah Amarullah, dibantu 2 anggota, yaitu maksudnya anggota Muhammadiyah juga dengan Bendahara Saudara Slamet Basuki dan Ali Satoyo. Jadi jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada salah satu lagi yaitu kita sampaikan yang seragam balik, yaitu Saudara Sidik Tribandiono. Jadi orangnya sudah di sini semuanya, Pak Ketua. Monggo kalau mau diadakan pelantikan orangnya sudah ada, tapi mungkin karena di luar kami jadi belum masih ada yang kurang atau orang-orangnya ini Pak. Mungkin saya sangat sedikit Pak. Jadi tadi sudah berjalan pemilihan sudah dilakukan setelah aklamasi dan sudah dinyatakan sah. Kemudian ketua terpilih berhak memilih anggotanya. Dan kebetulan sudah dipilih juga, jadi baru saja dibacakan orang-orangnya ada 9 anggotanya terus. Kami dalam garis kesempatan Ketua Pak Tianto tidak bolak-balik khususnya. Kalau sudah terbentuk pengurusnya, alangkah baiknya hari ini kita lantik. Menjadi sesuai. Alhamdulillah begitu. Jadi kita siapkan saja tanggal 1 acara pelantikan pengurus pengurus baru periode 2021 dan sampai 2025. Disiapkan tempatnya di mana nanti yang perlu di dokumentasi untuk orang, kemudian untuk pengumuman pada manajer bisa nanti dirembuk dengan manajer UP3 karena udah kondul ya. Jadi kalau masih ada di sini kita paksa juga dikumpulkan sekalian karena udah kondul ya. Nanti diatur sesuai dengan nanti ini sambahan dari kami. Nanti dulu kepada para pengurus yang sudah ditunjuk oleh ketua terpilih dimohon untuk maju ke depan untuk mempersiapkan
mempersiapkan diri dengan adanya spontanitas pelantikan yang akan dilaksanakan oleh Ketua DPD. Monggo dipersilakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Melantikan pengurus KPRN daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta cabang Purwokerto 1 masa bakti 2021-2025. Sehubungan dengan terpilihnya Saudara Jumeno sebagai Ketua KPRN cabang Purwokerto 1 pada tanggal 30 bulan November tahun 2021 dengan susunan pengurus sebagai berikut. 1. Ketua Jumeno. 2. Ketua Bidang Organisasi Olahraga dan Budaya Suprapto. 3. Ketua Bidang Usaha Yasin Purwanto. 4. Ketua Bidang Kesehatan, Kesejahteraan dan Sosial Iman Superno. Sekretaris Bambang Setiadi. Bendahara Hamzah Amrullah. Anggota Selamat Basuki, Aris Hartoyo, dan Sidik Sri Hartiono. Sidik Sri Hartiono. Maka dengan ini kami, Ketua KPRN Daerah Jatim dan Daerah Istimewa Yogyakarta, melantik saudara-saudara sebagai pengurus di KPRN cabang Purwokerto 1 periode 2021-2025. Terkait dengan usaha meningkatkan sinergi masyarakat PLN, kami berharap agar kiranya segenap pengurus 1. Dalam menjalankan kegiatan di KPRN dan memutar roda organisasi tetap berkoordinasi dengan manajemen setempat. 2. Tetap mendukung program kerja PLN, membantu tugas dana pensiun PLN, maupun ikut berperan dalam kegiatan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi petunjuk sehingga saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Purwokerto 30 November 2021. Masa. Dokumentasi potret. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah foto bersama yang akan dipandu oleh Bapak Aris Hartoyo. Untuk Bapak Aris Hartoyo dipersilakan. Jadi Pak, tengah
Semua foto bersama. Kami mohon kepada hadirin sekalian untuk foto bersama kami di sini. Monggo Pak, silakan. Semua. Monggo Ibu Bapak semuanya, biar kita mempunyai dokumentasi. Ini juga termasuk juga dalam dokumen untuk menguatkan pelaksanaan. Jadi ada dokumen cek monggo semuanya aja foto bersama, monggo silakan. Termasuk dari pimpinan daerah juga. Biar ini ucap langsung saya dikarenakan ini pesertanya gitu. Monggo semuanya aja, kecuali yang mau foto. Iki ngarep kiri seragam, jadi kita seragam. Orang itu Awas ya. Siap. 1, 2, ya 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acara ucap pada siang hari ini